edukasi digital. Dan saya Ridwan Nur Arifyansa, host dari kelompok ini, dan narasumber-narasumber kita perkenalkan satu persatu. Hai semuanya, aku Mara, senang banget bisa kembali di episode kali ini di kelompok kita. Kalau juga aku Mila, kali ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang inovasi pendidikan di era digital. Kenalin juga aku Reva. Menarik banget ya topik kali ini. Apalagi di era zaman sekarang digital udah menjadi keseharian kita, khususnya tentang pembelajaran. Iya benar. Jadi pendidikan zaman sekarang itu udah nggak bisa lepas dari teknologi. Iya. Jadi dari penggunaan AI, kelas online sampai ke digital itu semuanya belajar dari digital. Iya, benar. Jadi yuk kita bahas fenomena dan inovasinya satu persatu. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas patah dan tren pendidikan digital di lingkungan kita. Kalau kita lihat data dari Kemendikbudristek itu tahun 2024 sekitar 78% di Indonesia itu sudah menggunakan platform pembelajaran digital. Artinya hampir seluruh di lembaga pendidikan Indonesia ini sudah mulai go digital. Benar banget, dulu pembelajaran digital itu kayak hal baru, tapi sekarang sudah jadi kebutuhan utama. Banyak sekolah yang menggunakan learning management system seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo. Bahkan platform lokal seperti Ruang Guru, Zenius, dan Kelas Kita. Nah, selain itu tren terbaru juga menggunakan artificial intelligence atau biasanya kita nyebutnya itu data AI. Sekarang sudah banyak guru dan siswa yang memanfaatkan AI untuk membuat soal, menganalisis nilai, bahkan membantu memahami materi pelajaran. Contohnya, hampir semua sekolah sudah pakai ChatGPT untuk membuat bahan ajar interaktif. Atau biasanya kita sering pakai ChatGPT waktu presentasi, bener nggak? Benar, di kelas gak sih? Iya, di kelas kita itu rata-rata presentasi pas sesi pertanyaannya tanya jawab itu mengajukan soal dan menjawab soal itu rata-rata iya ChatGPT Jadi kayak udah jadi bagian sehari-hari dari pembelajaran. Jadi kita itu kayak apa-apa di zaman sekarang itu AI lah, dikit-dikit AI ya kan. Nah, dari situ pemanfaatan teknologi ini juga perlu diimbangi dengan literasi digital yang baik. Jangan sampai para siswa itu pasif, jadinya Iya. pasif itu jadi bergantung sama pada mesin. Jadi tergantung kita memanfaatkannya gitu ya. Iya. Jadi jangan apa-apa AI gitu ya. Jadi inovasi itu bukan cuma soal alat gitu ya, tapi juga bagaimana kita memanfaatkannya itu dengan bijak. Oke, sekarang kita masuk ke analisis dan kritis nih. Jadi menurut kalian apa kelebihan dan tantangan dari pendidikan digital? Kalau dari sisi positif sih jelas banget inovasi digital membuat pembelajaran jadi lebih fleksibel. Siswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan cara yang mereka suka. Guru pun bisa menyiapkan materi dalam bentuk video, infografik, atau kuis interaktif. Aku setuju. Tapi di sisi lain, kesenian digital masih jadi tantangan di negara kita. Masih banyak daerah yang sulit sinyal, bahkan ada sekolah yang baru punya perangkat cukup. Jadi inovasi ini belum bisa dirasakan secara merata. Iya. Selain itu, guru juga harus terus belajar. Banyak yang sebenarnya guru semangat, akan tetapi belum punya keterampilan digital yang cukup. Padahal inovasi pendidikan gak akan berhasil tanpa peran aktif guru yang melek akan teknologi. Iya benar. Dulu kan pernah ada ya. Bagaimana jika guru tidak ada, tapi guru itu digantikan dengan AI.
Nah, AI itu jawab katanya. Emang AI itu lebih aktif, lebih siap, lebih jelas, lebih rata pembelajarannya dan kapan saja ya kan ya. Nah, itu bisa mengajarkan kita rata kapan saja, nggak kayak guru kah yang Ada kesibukan ya sendiri, misalkan ada jadwal kuliah nih kita kan ya. Kadang kita kata dosennya itu gini ada acara kita lagi minggu depan aja gitu ya katanya. tentang kalau AI bisa kapan aja. Iya, tapi di sisi itu bahwa itu peran guru itu sangat penting. Iya. Tapi Sedangkan aku pernah dengar AI sama guru tuh mungkin desain AI. Iya. Maksudnya kayak AI itu lebih Pengalamannya luas gitu ya. pengalamannya luas. Nah tapi dari situ AI itu nggak punya perasaan, maksudnya iya, ya kan? Iya. Nggak punya kayak rasa jujur gitu. Ya. Iya. Bisa aja dia menganalisis dari data-data yang ada terus disampaikan. iya. Nggak kayak guru yang Iya. menyampaikannya dengan jujur. Terus Bahkan ada loh sekarang loh kementerian apa ya? Di salah satu dinas kementerian itu ada yang dikaitkan dengan AI. oh ya. Iya. Kementerian, coba cekkan. Ada, benar. A few moments later. Oh ini ya, secara baru AI ditunjuk jadi menteri di negara ini. Iya, benar. Untuk pertama kalinya, di negara Eropa Tenggara itu menunjuk menteri yang bukan berasal dari kalangan manusia, melainkan robot AI bernama Deila. Oh, berarti ini bukan di negara kita, Ya. di luar negeri. Oh, luar negeri. Di Eropa Tenggara. Dia itu memiliki matahari dalam bahasa Albania. Dia ditugaskan untuk mengurus program pengadaan publik sehingga kebal terhadap suap, ancaman atau upaya untuk menjilat. Nah, di Indonesia itu masih bayinya AI. Masih bayinya AI. Ya kan? Lucu ya. Namanya lucu, bayinya AI. Kan kalau misalkan di luar negeri itu udah ada robot AI, bahkan pekerjaan sehari-hari juga Dia kayak AI. robot itu. Sekarang mesin di luar negeri ya rata-rata AI teknologi itu. Makanya kita harus pintar-pintar manfaatkan AI itu dari sekarang. Benar. Jangan sampai kita dibodohi cuma gara-gara. Nah, sekarang aku pengen menanya nih kepada kalian semua, menurut kamu bagaimana cara guru bisa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital? Menurutku sih guru perlu ikut pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis praktik langsung. Misalnya workshop pembuatan media ajar interaktif, penggunaan AI untuk evaluasi siswa, atau pelatihan pembuatan video pembelajaran. Gimana kamu setuju apa enggak? Aku setuju banget. Tapi menurutku selain pelatihan sekolah juga perlu kasih dukungan dan fasilitas yang memadai. Kadang guru udah semangat belajar, tapi laptop dan koneksi internetnya terbatas. Nah, kalau dari sisi siswa, literasi digital itu sangat penting. Kita harus diajarkan tentang etika digital, seperti cara menggunakan teknologi secara produktif, menghindari plagiarisme, dan bijak dalam bermedia sosial. Berarti kesimpulan dari jawaban kalian satu persatu, yang pertama itu berarti guru itu harus perlu praktek yang namanya praktek langsung seperti kayak di workshop gitu ya kan, dan penggunaan AI itu untuk media ajar, interaksi penggunaan siswa gitu kan ya, atau pelatihan pembuatan video. Terus yang kedua itu untuk kayak gitu tuh harus sekolah itu memadai fasilitasnya gitu ya kan, kayak laboratorium, ruang khusus belajar, ya perpustakaan. Terus yang ketiga juga
betapa pentingnya etika digital. Berarti kita harus pintar-pintar gitu menghadapi masa digital sekarang itu. Jangan hanya tentang ada AI, kita nggak belajar, kita nggak mau usaha, kita semuanya pasang ke AI enggak ya kan? Oke, intinya inovasi pendidikan di era digital itu butuh kerjasama dari pihak sekolah, dari pihak guru, siswa, dan juga orang tua kan ya. Oke guys, gak kerasa banget ya kita ngobrol-ngobrol santai tentang inovasi pendidikan di era digital. Ya, intinya teknologi itu membuka peluang besar untuk kita semua untuk belajar tanpa batas. Asal kita punya semangat untuk terus berinovasi dan tetap bijak dalam menggunakannya. Nah, teknologi hanyalah alat, tapi manusialah yang menentukan manfaatnya. Semoga materi yang kita sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Mungkin cukup sekian podcast dari kita. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kita. Jangan lupa